Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Mutiara Terapsari dengan NIM belakang 130 dari Ilmu Kelautan C. Di sini saya akan mengajarkan tugas pengganti praktikum lapangan tata ruang pesisir dan laut. Di sini saya diberikan tugas untuk membuat video tentang salah satu permasalahan tata ruang yang ada di Semarang dan juga berikut dengan dokumentasi dari lokasi yang dikaji yang berisi tentang permasalahan, penyebab, dan juga solusinya. Nah, untuk topik kali ini saya mengambil di daerah Tembalang sendiri, yaitu eh, ketika mendengar kata banjir, mungkin kita bakal berpikir kalau misalnya, oh mungkin itu akan terjadi di daerah daratan. Tapi gimana sih kalau misalnya banjir ini justru terjadi di daerah perbukitan? Nah, fenomena kali ini itu terjadi di kawasan Tembalang, bagian dari Semarang. Semarang sendiri merupakan salah satu kota pesisir yang terus berkembang pesat, baik dari segi infrastruktur maupun juga jumlah penduduknya. Salah satu kawasan yang mengalami perkembangan signifikan yaitu Tembalang. Ya tahu sendiri lah ya, kota Tembalang juga merupakan salah satu kawasan pusat pendidikan dan juga pemukiman, terutama sejak berkembangnya Universitas Diponegoro. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang sangat dipenuhi oleh penduduk. Namun, di balik dari perkembangan tersebut, muncul salah satu permasalahan tata ruang yang cukup serius, yaitu fenomena banjir. Nah, kenapa permasalahan banjir di Tembalang ini menjadi salah satu isu yang menarik? Karena secara geografis, wilayah Tembalang ini merupakan salah satu wilayah yang berada di dataran tinggi. Nah, secara umum, daerah tinggi ini dianggap relatif aman dari banjir. Namun pada kenyataannya, beberapa titik yang ada di Tembalang ini justru mengalami genangan air di saat curah hujan yang tinggi. Nah, salah satunya itu terjadi di daerah kosan saya, di daerah Pedalangan. Itu setiap kali ada hujan deras waktu bulan apa ya, saya lupa, itu terjadi hujan deras yang kalau nggak salah sampai 2 hari, 2 hari nonstop dan itu benar-benar bikin banjir di daerah kosan saya. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa adanya masalah dalam perencanaan dan juga pengelolaan tata ruang wilayah. Salah satu penyebab utama dari banjir Tembalang ini merupakan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Banyak sekali area resapan yang sebelumnya area tersebut itu merupakan lahan hijau yang kini berubah menjadi bangunan seperti perumahan, kos-kosan, dan juga fasilitas-fasilitas komersial lainnya. Nah, hal tersebut ini mengakibatkan kemampuan tanah ini menyerap air hujan dengan menurun secara drastis, sehingga air yang lebih banyak itu sehingga air itu lebih banyak mengalir di permukaan dan juga menyebabkan genangan. Selain itu, sistem drainase yang kurang memadai juga dapat memperparah kondisi ini. Saluran air yang ada seringkali tidak mampu menampung debit air hujan yang meningkat, baik dari ukuran yang kecil, terus juga kurangnya perawatan, semisal seperti dia tuh tersumbat sampah ataupun sedimentasi yang lainnya. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa pembangunan yang terjadi tidak selalu diikuti dengan peningkatan infrastruktur pendukung yang seimbang. Jadi, karena si pembangunan yang terjadi di Tembalang ini, entah itu bangunan dari tadi yang fasilitas komersial, kos-kosan itu, mereka tidak dibarengi dengan infrastruktur yang pendukung yang seimbang. Jadi kalau misalnya dari si infrastrukturnya jadi udah nggak seimbang, berarti dia juga tidak memikirkan kalau misalnya gimana sih kalau terjadi banjir itu akan menyebabkan apa seperti itu. Faktor lain yang perlu diperhatikan juga adalah perencanaan tata ruang yang kurang terintegrasi. Mungkin dalam beberapa kasus pembangunan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, salah satunya. Misalnya pembangunan di daerah yang misalnya dia tuh punya kemiringan tertentu tanpa sistem pengelolaan air yang baik. Nah, hal itu juga dapat mempercepat aliran ke wilayah tersebut yang lebih rendah sehingga dapat memicu banjir lokal. Sama seperti halnya yang terjadi di kosan saya, ini saya akan nunjukin videonya. Kakak udah lihat sendiri ya, itu sering banget banjir. Itu daerah kosan saya, mungkin saya ngambil video ini dari orang lain, tapi itu jujur ada di daerah kosan saya. Nah, gimana sih cara kita untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yaitu bisa dilakukan beberapa solusi. Yang pertama itu, yang pasti,
dari pemerintah sendiri perlu memperketat pengendalian dari ahli fungsi lahan, terutama pada area resapan air. Terus, ruang terbuka hijau juga harus dipertahankan dan jika memungkinkan bisa untuk ditingkatkan juga bagi, ruang terbuka hijau ini. Yang kedua, perbaikan dan juga pengembangan sistem drainase yang menjadi langkah yang sangat penting. Karena saluran air ini perlu untuk didesain ulang agar mampu menampung si debit air yang lebih besar ini, serta dilakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah penyumbatan. Jadi, kenapa kita harus memperbaiki dan juga mengembangkan sistem drainase ini, agar si penyumbatan-penyumbatan yang ada di area-area gampang banjir ini bisa apa ya, mmm, mendapatkan solusi yang lebih baik gitu. Lalu untuk yang terakhir, itu salah satu yang sangat penting yaitu partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting. Kesadaran untuk tidak membuang sampah, terus juga, para masyarakat ini harus menjaga lingkungan sekitar yang bisa membantu mengurangi risiko banjir tersebut. Nah, dengan pengelolaan tata ruang yang baik juga, permasalahan banjir di Tembalang ini diharapkan dapat diminimalisir, sehingga pembangunan yang terjadi dapat berjalan selaras dengan kondisi lingkungan. Oke baik, mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.